Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi kegagalan material untuk tugas ujian tengah semester dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Abdullah Merjani ST MT. Perkenalkan, nama saya Martino Kipurba, NPM 2510-115. Dengan studi kasus, yaitu sebuah perusahaan manufaktur menggunakan poros berbahan baja karbon untuk mesin produksi. Setelah beroperasi selama kurang lebih 6 bulan, poros tersebut tiba-tiba patah tanpa menunjukkan tanda deformasi plastis yang signifikan. Kegagalan ini menyebabkan berhentinya proses produksi dan kerugian perusahaan. Yang pertama, identifikasi jenis kegagalan yang terjadi pada kasus tersebut. Kegagalan yang terjadi pada poros baja karbon pada kasus tersebut kemungkinan besar merupakan kegagalan fatigue atau kelelahan material yang berujung pada patah, getas, atau brittle fracture. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi poros yang patah secara tiba-tiba setelah digunakan selama kurang lebih 6 bulan tanpa adanya deformasi plastis yang signifikan seperti pembengkokan atau peregangan. Dengan fakta kasus yaitu poros bekerja lebih kurang 6 bulan yang menunjukkan kerusakan berkembang perlahan. Patah terjadi tiba-tiba dengan ciri khas fatigue tahap akhir. Tidak adanya deformasi plastis besar yang mengarah ke patah, getas, atau fatigue. Poros digunakan pada mesin produksi, ada beban siklik dan rotasi. Nah, patah yang di sini, poros yang ditunjukkan di sini yaitu patahnya mengalami retak secara tiba-tiba yang perlahan dari luar menuju ke dalam yang mengakibatkan fatigue dan mengalami getas seperti ini. Getas yaitu ketika bahan terlalu keras dan mengakibatkan fatigue atau kelelahan. Nah, selanjutnya, jelaskan ciri-ciri kegagalan berdasarkan sifat mekanik material. Yang pertama, ciri kegagalan lelah atau fatigue terjadi akibat beban berulang atau siklik yang disebabkan pemakaian selama 6 bulan. Retakan dimulai dari titik konsentrasi tegang karena menerima beban yang berulang. Titik konsentrasi tegang di sini yaitu titik yang sering mengalami beban berulang. Pada poros seperti contoh ini, yaitu misalnya pada bagian sambungan atau pada bagian tertentu. Retakan dimulai. Yang selanjutnya, patah terjadi walaupun tegangan di bawah kekuatan tarik material. Permukaan patahan biasanya memiliki daerah halus yang seperti ini. Pertumbuhan retak bertahap dari halus mulai agak kasar sampai dengan daerah kasar atau patah akhir mendadak, yaitu patah akhirnya seperti ini. Yang kedua, ciri patah getas atau brittle fracture. Hampir tidak ada deformasi plastis atau tidak ada perubahan yang signifikan yang mengakibatkan patah mendadak seperti ini. Patah terjadi sangat cepat, tidak adanya tanda yang mencurigakan bahkan terlihat. Permukaan patah relatif rata seperti ini dan mengkilap. Material tampak langsung pecah seperti ini. Pecah yang mengakibatkan material terpisah menjadi dua dan permukaannya berubah menjadi seperti ini, tidak rata ataupun mengkilap. Dan selanjutnya, uraikan hubungan antara struktur atom dan jenis kegagalan yang terjadi. Hubungan antara struktur atom dan kegagalan material dapat dijelaskan melalui struktur kristal pada baja karbon. Atom-atom besi dalam baja tersebut tersusun secara teratur membentuk kisi kristal. Ketika material menerima beban atom akan mengalami pergeseran melalui mekanisme dislokasi dan slip. Di dalam baja karbon, kisi-kisinya rata seperti ini dan teratur. Karena pemakaian lebih dari 6 bulan, atom-atomnya mengalami dislokasi atau slip yang pergeserannya seperti ini, teman-teman. Perlahan demi perlahan mengalami pergeseran dan terus mengalami pergeseran sampai akhirnya mereka terpisah atau tidak tersusun teratur lagi. Yang kemudian pada pembebanan berulang, ikatan antara atom mengalami tegangan secara terus-menerus sehingga muncul cacat mikro. Cacat mikro seperti ini pada struktur material. Cacat tersebut berkembang menjadi retak mikro dan selanjutnya seperti ini, adanya retakan dalam poros tersebut dan kemudian menjalar menjadi retak yang lebih besar. Bahkan bisa pecah atau membuat poros tersebut tidak utuh lagi.
Struktur mikro baja juga sangat mempengaruhi ketahanan fatigue. Ukuran butir yang kasar, kandungan karbon yang terlalu tinggi, atau adanya cacat seperti porositas dan inklusi non-logam dapat mempercepat pembentukan retak. Semakin keras material akibat kandungan karbon tinggi atau perlakuan panas tertentu, biasanya material menjadi lebih getas sehingga lebih mudah mengalami patah getas. Nah, selanjutnya analisis kemungkinan penyebab kegagalan dari sisi material, proses, dan lingkungan. Dari sisi material, baja karbon yang digunakan terlalu getas. Seperti ini baja karbon yang terlalu getas. Kandungan karbon terlalu tinggi dan memiliki kekerasan tinggi tetapi toughness rendah sehingga mudah mengalami retak. Artinya toughness itu ketahanan terhadap pembebanan itu tidak kuat pada baja karbon yang memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga mengalami getas yang sangat cepat. Dan selanjutnya adanya cacat internal, yaitu porositas, adanya pori kecil. Pori-pori seperti ini teman, tidak halus dia. Inklusi atau adanya kotoran atau material asing yang tercampur di dalam pembuatan poros. Nah, poros di dalam poros itu tidak rata, tetapi di luarnya rata. Di dalamnya itu ada material yang nggak harusnya masuk dalam pembuatan poros tersebut. Adanya retak mikro atau celah sobekan mikropis karena tegangan atau suhu. Nah, ini contoh retakan yang terjadi pada poros tersebut. Dan selanjutnya perlakuan panas tidak tepat menghasilkan tegangan sisa atau struktur yang terlalu keras sehingga ketahanan fatigue menurun. Akibatnya material kehilangan keuletan dan mudah retak. Jadi material itu tidak dapat pemanasan yang merata. Ada di sini yang dingin misalnya, tetapi di sininya tidak dingin ataupun tidak panas. Jadi suhu yang mengalir dalam poros itu tidak merata. Yang kemudian dari sisi proses, desain poros yang memiliki sudut tajam, alur pasak, atau perubahan diameter mendadak dapat menimbulkan konsentrasi tegang. Poros harusnya ada lengkungan seperti ini kan. Dia tidak boleh lancip seperti ini karena itu yang membuat konsentrasi tegangannya lebih tinggi. Yang kemudian kesalahan matching menyebabkan goresan kecil dapat menjadi titik awal retak fatigue. Poros harusnya rata halus, tidak ada goresan sekecil ini saja. Dia harus halus seperti ini, bukan seperti ini. Yang kemudian ketidaksejajaran poros saat pemasangan menyebabkan getaran dan beban lentur tambahan yang mempercepat pertumbuhan retak. Poros harusnya dipasang dengan sejajar seperti ini, satu garis ataupun rata, tidak seperti ini, karena jika tidak rata maka pergeseran atau pergesekan yang tidak harusnya terjadi akan terjadi yang membuat pertumbuhan retak itu akan semakin cepat. Yang kemudian beban operasi yang melebihi kapasitas rancangan turut mempercepat kegagalan. Yang kemudian dari sisi lingkungan, korosi akibat kelembapan dapat memicu corrosion fatigue. Jadi semakin sering poros itu terkena air, udara, ataupun cahaya, maka poros akan cepat mengalami namanya korosi. Jadi harus ada perlindungan untuk poros ini. Temperatur kerja tinggi dan getaran mesin dapat memperbesar tegangan siklik yang diterima poros. Poros harusnya memiliki beban yang sewajarnya saat mengalami pembentukannya. Tetapi karena temperatur kerjanya tinggi dan poros tersebut tidak sesuai dengan temperatur kerja itu, maka poros itu akan cepat rusak ataupun mengalami retak. Yang selanjutnya, pelumas yang buruk tidak dapat menahan panas dari kegesekan panas pada poros. Karena pelumas itu banyak macamnya, jadi tidak sembarangan poros bisa menggunakan semua pelumas. Karena pelumas itu disesuaikan dengan poros yang bekerja untuk industri ataupun untuk alat berat. Jadi korosi dapat mempercepat pembentukan retak dengan korosi ditambah beban siklik sama dengan corrosion fatigue. Dan selanjutnya evaluasi ketepatan pemilihan material yang digunakan. Pemilihan baja karbon sebenarnya cukup umum untuk poros karena kuat, murah, mudah diproses, namun ketepatannya tergantung kondisi kerja. Kemungkinan masalah, material tidak memiliki ketahanan fatigue yang cukup, tidak dilakukan heat treatment yang sesuai, tidak mempertimbangkan lingkungan korosif. Faktor keamanan desain terlalu kecil. Jika poros yang bekerja dengan putaran tinggi, beban dinamis, dan getaran besar, maka baja karbon kurang optimal. Jadi sebaiknya material yang dipilih harusnya memiliki ketahanan fatigue yang lebih baik.
Contohnya seperti baja paduan alloy atau yang seperti ini. Baja dengan perlakuan panas, baja hasil heat treatment atau stainless steel akan lebih sesuai digunakan. Selanjutnya baja fatigue resistant. Ini adalah baja dengan stainless steel, baru heat treatment yang bagus dan perlakuan panas yang baik. Maka mereka menghasilkan permukaan yang rata dan halus, akan mengurangi terjadinya fatigue. Dan ini adalah baja fatigue resistant yang kuat terhadap tekanan atau beban yang berulang. Dan selanjutnya jelaskan solusi teknik untuk mencegah kegagalan serupa. Yang pertama, perbaikan material. Gunakan baja paduan dengan toughness dan ketahanan fatigue yang lebih tinggi. Terapkan heat treatment atau quenching atau pendinginan yang kejut untuk memperkuat bahan dari poros tersebut. Atau tempering untuk memperkecil pori-pori di dalam poros tersebut. Tingkatkan kualitas material dan infeksi kecacatan, yaitu dengan membuat QC lebih baik atau memeriksa material tersebut atau menyesuaikan material dari poros tersebut untuk kebutuhan industri. Yang selanjutnya, perbaikan desain. Bentuk poros perlu dibuat lebih baik dengan menghindari sudut tajam dan mengurangi fillet radius agar distribusi tegangan lebih merata. Perlakuan panas yang tepat seperti quenching dan tempering dapat meningkatkan kekuatan sekaligus keulatan material. Jadi poros dibuat tidak bagus lancip. Karena apa? Karena poros yang lancip akan cepat patah, tetapi poros dibuat menggunakan sudut yang melengkung seperti ini untuk menghindari fatigue yang fatal. Dan tambahkan faktor keamanan desain. Desain yang baik adalah desain yang terus dimonitoring seperti ini, teman-teman. Diawasi sehingga poros tersebut tidak ada mengalami kecacatan atau goresan sedikit pun. Dan selanjutnya jelaskan solusi teknik untuk mencegah kegagalan serupa, yaitu perbaikan proses produksi. Finishing permukaan lebih halus seperti ini. Alignment poros lebih presisi dengan melakukan terus pengukuran. Kontrol kualitas machining seperti ini, teman-teman. Dan pencegahan juga perlu dilakukan melalui inspeksi dan maintenance rutin menggunakan metode non-destructive testing seperti ultrasonic test atau menggunakan alat seperti ini, ultrasonic test, atau dye penetrance test agar retak kecil dapat dideteksi sebelum terjadi patah total menggunakan cairan khusus tanpa merusak poros tersebut. Yang selanjutnya, perbaikan operasional. Pelumasan rutin, yaitu menggunakan pelumas yang sesuai dengan pekerjaan poros tersebut, monitoring getaran dengan menggunakan alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah poros itu sesuai dengan tempatnya atau mengalami pergeseran. Inspeksi berkala dengan melakukan pengecekan yang sesuai dan hindari pekerjaan yang berlebihan pada poros atau overload. Kesimpulannya, kegagalan poros kemungkinan besar merupakan kombinasi fatigue failure dan patah getas atau brittle fracture akibat beban berulang dalam operasi mesin. Retak berkembang secara perlahan dari cacat atau konsentrasi tegangan hingga akhirnya menyebabkan patah mendadak. Faktor material, desain, proses, manufaktur, dan lingkungan semuanya dapat berkontribusi terhadap kegagalan. Pencegahan dilakukan melalui pemilihan material yang tepat, desain yang baik, kontrol proses, dan perawatan yang berkala. Sekian dari saya, terima kasih.